Praise the Lord. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semua. Pak Yanto, Bu Joyce, Bu Elis Anta, luar biasa ya. Apa kabar semuanya pagi ini? Luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, kita bisa mulai ya ibadah kita pagi ini. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Shalom. Pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita patut bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara ibadah yang diadakan oleh Gereja CLCC. Luar biasa, kita telah diberkati. Semalam kita istirahat dan pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, baiklah, saya akan menekel di mana pada hari ini sebetulnya hostnya adalah Ibu Jajuk, namun belum kelihatan. Tidak apa-apa, di mana pada hari ini kita percaya bahwa Tuhan telah hadir dan melawat kita semuanya, di mana ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib yang terjadi pada hari ini. Amen. Dan berapa banyak Bapak Ibu yang menerima pertolongan Tuhan. Mari kita melambaikan tangan dan beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Sebelumnya, marilah kita lebih dahulu membaca akan susunan acara pada hari ini. Ya, susunan hari ini Kamis tanggal 21 September 2023, pukul 4 waktu Indonesia, pukul 5 waktu Hongkong, pukul 23 Jerman. Host Ibu Jajuk Kuswandi, worship leader pembicara adalah Bapak Pendeta John Sarbunan MA, doa berpetik nanti Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman, pengumuman Bapak Yanto dari Lawang, dan doa berkat oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Baiklah, mari kita terlebih dahulu kita menghadap kehadirat Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Baik, hari ini ya Tuhan, anak-anak Tuhan menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Semalam kami istirahat dan pagi hari ini Tuhan telah membangunkan, Tuhan memberikan tenaga baru, dan kami bisa menghirup udara segar pemberian Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan, dan lebih-lebih ya Tuhan, kami akan mendengarkan akan kebenaran daripada firman Tuhan, yang nanti ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati ya Tuhan hamba-Mu dalam hal menyampaikan firman, sehingga Tuhan sendiri yang berfirman melalui hamba-Mu. Ya, Berkati kami semuanya ya Tuhan yang hadir pada hari ini. Dan yang tidak hadir pada pagi hari ini juga kami serahkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah pada pagi hari ini kami buka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami serahkan pada Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Silakan Pak Pendeta. ya, terima kasih Pak Yanto. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian ini Bapak Ibu sekalian. Haleluya, Tuhan kita, Tuhan yang layak disembah. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah, Engkau sungguh mulia dalam hidup kami. Kami siap untuk memuji Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Oh, Yesus Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini sama-sama. Kami, oh Tuhan, bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua,
ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Naikkan pujian ini sekali lagi. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang gurun angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh mulia pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau mati di kayu salib menebus kami semua. Terima kasih Tuhan, kami melihat anugerah-Mu sedang Engkau nyatakan hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Oh, aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan, oh Yesus Tuhan. Amin. Betapa hati kami berterima kasih kepada Tuhan yang sudah mati di kayu salib, yang rela mengorbankan dirinya bagi kami semua. Terima kasih Yesus, sungguh baik Engkau, kami sungguh mengasihi Engkau di hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Selamat pagi buat Salim, selamat malam waktu Jerman. Selamat pagi buat kita semua ya. Hari ini mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Oh, oh, haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari katakan sama-sama. Hanya ini Tuhan persembahan segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan
sebagai Allahku seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari di hadapan Tuhan kita buka kedua tangan kita, katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, Bapa ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Kali aku kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh Yesus, Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Sebagai alatmu seumur hidupku. Oh Tuhan, kami datang menyembah Yesus, Engkau layak disembah. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu, mari pagi ini kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan-nya, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat terkasih kita, yaitu Ibu Joyce Putirai dari kota Sidoarjo. Selamat datang Adik Gasa. Sudah bersama kita ya, Ibu Elisata, Tuhan memberkati. Baik, mari kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini yang kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan
Yang sekarang kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Di dalam firman-Mu itu Tuhan, maupun kita dapat jawaban di dalam Ya, firman. Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, supaya kami ini lebih dekat, lebih setia lagi Ya, kepada-Mu, ya Yesus. Bapa. Tuhan, Engkau tahu di dalam peristiwa kami ini, Ya, Tuhan selalu memberikan kami kekuatan maupun jawaban firman-Mu pada pagi hari ini, ya Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapa. Engkau tidak meninggalkan kami. amin. Engkau selalu membukakan jalan kami. Amin. Engkau selalu memberi kami kekuatan. Amin. Maupun dengan problem apapun Tuhan. Kami selalu memegang Engkau Tuhan. Maupun dengan penyakit yang kami hadapi ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa, ada Yes. mujizat, ada kesembuhan. Amin. Terima Terjadi kasih ya dalam nama Tuhan, Yesus. pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Joyce Putirai yang sudah menaikkan doa ya di pagi ini, doa yang sangat indah sekali. Dan setelah doa yang dinaikkan Bu Joyce, setelah firman Tuhan nanti akan dinaikkan juga oleh Bapak Bruli Tikoalu ya dari Jerman sebagai doa peneguhan firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Saya percaya ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan bagi kita sekalian. Yang percaya bilang amin. Oke. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan hadir di pagi hari ini dalam ibadah kita pagi ini? Lambaikan tangan. Amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu, mari kita tetap di dalam hadirat Tuhan, saudaraku, biar kita menikmati kasih anugerah Tuhan ya. Di dalam hidup kita, saya percaya bakal ada sesuatu yang dahsyat akan terjadi pagi hari ini. Bilang amin. Kalau saudara-saudara sudah siap untuk mendengar firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita buka hati kita ya bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan di tempat di mana engkau berada saat ini, kuasa hadirat Roh Kudus ada di sana untuk menjamah engkau ya. Amin. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari engkau jamah setiap hati yang hadir pagi hari ini. Roh Kudus, mari engkau berkarya. Kami mau terus ada dalam hadirat Tuhan. Makasih Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Jamah kami semua pagi ini. Tuhan tahu setiap pribadi yang hadir sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang percaya, semua dalam pergumulan pagi ini. Biarkan Roh Kudus mengalir menjamah setiap kita di pagi hari ini. Amin. Mari sama-sama kita akan lihat renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Haleluya. Oh, Jesus Christ. Cara mengerti kehendak Tuhan. Kita akan pelajari bersama-sama. Dan nats bacaan Alkitab kita akan lihat ya di dalam Roma pasal yang ke-12. Di ayat yang kedua kita akan lihat sama-sama ya. Cara mengerti kehendak Tuhan. Kita akan lihat Roma 12 ayat yang kedua. Haleluya. Ya, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan sempurna. Amin. Amin. Saya ulangi. Janganlah kamu, saudara-saudara dan saya sebagai umat Tuhan, orang percaya, janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini. Pertanyaannya, kalau kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, berarti kita menjadi serupa dengan siapa? Dengan Yesus ya tentunya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu,
Tujuannya apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, ya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi orang-orang yang sudah mengalami perubahan, ya, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi akal budi yang mengalami pembaruan. Ini disebut dalam Alkitab bahasa Yunani metanoia. Coba katakan metanoia. Saudara pernah dengar kata itu? Metanoia itu pembaruan akal budi. Jadi mindset kita ini yang tadinya salah menanggapi tentang Tuhan, ketika kita dalam persoalan, dalam pergumulan kita berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar doaku, ketika kita dalam berbagai macam pencobaan, kita dalam berbagai macam kesesakan, kita berpikir bahwa Tuhan membiarkan kita sendirian, saudaraku, itu mindset yang salah, ya. Itu pola pikir yang salah. Kita juga berpikir, kenapa aku yang mengalami masalah sementara orang itu kok enak, hidupnya kok bahagia, nggak ada masalah, kenapa aku seperti ini? Nah, itu pola pikir yang salah, itu harus berubah. Katakan amin. Waktu kita berubah, baru di situ kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna itu datangnya dari Allah. Kalau di luar itu bukan dari Allah, itu pasti dari setan, ya. Saudaraku, mari kita akan lihat lebih lanjut, saudaraku, ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Mari kita akan pelajari bersama-sama dari Kisah Rasul. Kita akan pelajari, ya, dari Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 6. Di sini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang judul kita tadi apa, saudaraku? Mengerti kehendak Tuhan, ya, cara mengerti kehendak Tuhan. Nah, siapakah orang yang mengerti kehendak Tuhan? Mari kita lihat yang pertama, dia adalah orang yang selalu berpegang begini. Dia jangan meninggalkan Yerusalem. Yerusalem itu artinya adalah damai sejahtera. Dan Yerusalem itu adalah ada bait Allah yang menjadi ikon, menjadi simbol dari orang Yahudi, karena di bait Yerusalem itu ada bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo, saudaraku. Dan Tuhan minta jangan kita meninggalkan Yerusalem. Ini pesan Tuhan sebelum dia naik ke sorga. Dia bilang jangan tinggalkan Yerusalem. Oke, maaf. Mari kita lihat ayatnya, ya. Kisah Rasul 1 ayat 4. Ya. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Amin. Amin. Yang pertama, cara mengerti kehendak Tuhan, yaitu jangan meninggalkan Yerusalem. Ada apa di Yerusalem? Yerusalem itu juga artinya damai sejahtera. Ya, kata Salom itu damai sejahtera, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, dan Yerusalem ini orang-orang Yahudi datang ke sana. Itu tempat pusat peribadatan, saudaraku, ya. Terlepas dari berbagai daerah yang punya sinagog-sinagog atau mereka punya rumah-rumah ibadah, tapi di Yerusalem itu pusat ada bait Allah di mana orang-orang Yahudi datang ke sana, Yerusalem, ya. Dan Yerusalem ini dipilih oleh Allah dari semua kota yang ada di dunia ini. Kenapa Tuhan pilih Yerusalem? Itu Tuhan punya damai. Tuhan punya damai sejahtera bagi kota ini, ya. Dan di kota ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mulai melakukan pergerakan-pergerakan Allah di sini. Jadi jangan meninggalkan Yerusalem, jangan meninggalkan bait Allah, rumah Tuhan, tempat-tempat di mana kita beribadah. Jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu. Itu orang yang mengerti kehendak Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Kalau orang sampai meninggalkan Yerusalem, dia pasti kehilangan damai sejahtera.
hatinya kacau, hatinya gelisah, hatinya dalam keadaan tidak tenang. Daud berkata dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan, dia selalu datang beribadah kepada Tuhan, hatinya itu tenang. Meskipun di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, dia sedang hadapi semuanya itu. Tapi percayalah ketika dia berjumpa dengan Tuhan, satu persatu masalahnya akan terselesaikan. Karena itu pagi ini, siapakah orang-orang yang mengetahui cara mendapatkan ya kehendak Tuhan? Dia adalah orang yang tidak meninggalkan ya Yerusalem, tempat-tempat ibadah itu, saudaraku. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, siapakah orang yang mengetahui cara mendapatkan kehendak Tuhan, cara mengetahui kehendak Tuhan? Yang kedua, dia adalah orang, ada kata jangan juga. Jangan menunda waktu, ya, jangan menunda waktunya. Untuk apa? Menerima baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes itu apa? Ini baptisan adalah tanda pertobatan. Ya, orang-orang sadar akan dosa, ditinggalkan dosa dan dia rela memberi diri dibaptis. Dan itu dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, suatu ya. Dan Yesus pun datang ke sana minta dibaptis oleh Yohanes, dan pada saat Yesus keluar dari air, tiba-tiba saudaraku ada Roh Kudus datang dalam bentuk burung merpati, persis duduk di atas pundak Yesus, dan ada suara dari sorga yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wow, luar biasa ya. Saudara terkasih Tuhan, mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang kelima. Ya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi jangan menunda waktunya. Waktunya Tuhan ingin engkau menerima baptisan Yohanes, segera memberi dirimu dibaptis. Saudara terkasih dalam Tuhan, engkau saya ini, dia dulu hanya baptisan ya, bukan baptisan Yohanes Pembaptis, saudaraku. Baptisan gereja ortodoks, saudara yang kasih Tuhan, tidak dicelupkan, tidak diselamkan, dan dia tidak mau, saudaraku. Kalau dia dalam doa dia bilang, Tuhan, kalau memang engkau izinkan saya pergi ke Israel, dan di sana ada baptisan di Sungai Yordan, tempat di mana engkau dibaptis dulu oleh Yohanes Pembaptis, aku mau Tuhan. Dan ternyata dia dengar doa, Tuhan dengar doanya, saudaraku. Dan saya ingat pada waktu itu tahun 2000, saudara-saudara terkasih Tuhan, dan pada waktu itu tepat ulang tahun saya di tanggal 12 Oktober, saudaraku. Dan kami berangkat sama-sama ke Israel. Saudara, sesampainya di sana, saudaraku, dia langsung menyerahkan dirinya untuk apa? Dibaptis, ya. Dia tidak menunda waktunya lagi karena memang namanya orang tua, saudaraku. Dia ingin mengalami pengalaman rohani bersama dengan Yesus di Israel, di Sungai Yordan itu, saudaraku. Karena dia orang yang suka baca Alkitab, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, ada 3 baptisan yang akan dialami oleh orang percaya. Pertama, baptisan Yohanes. Itu baptisan sebagai tanda pertobatan, ya. Itu baptisan Yohanes ini sebagai orang menerima meterai pengampunan dosa. Jadi Yohanes dalam khotbah-khotbahnya dia berseru, dia bilang apa? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat. Dan orang-orang berdosa datang memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes, termasuk Yesus. Dan waktu Yesus di Sungai Yordan, Yohanes bilang, bukan aku yang membaptis engkau Yesus, engkau lah yang membaptis aku. Yesus bilang, tidak. Biarlah kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Ya, saudara yang kasih Tuhan, Yesus saja memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Lalu bagaimana dengan kita, saudaraku? Jadi dengan baptisan ini Yesus bilang kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Seluruh kehendak Allah itu digenapkan di dalam apa? Baptisan Yohanes ini. Ya. Lalu baptisan yang kedua yang akan dialami oleh orang percaya setelah baptisan
Yohanes ini dalam ayat ini tadi berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, ya, tetapi tidak lama lagi kamu akan menerima baptisan Roh Kudus. Ada baptisan yang kedua yang dialami oleh orang percaya, yaitu baptisan Roh Kudus. Dan ini terjadi pada waktu Yesus naik ke sorga. Karena Yesus bilang jangan tinggalkan Yerusalem, ya, di ayat yang tadi ayat 4. Mereka harus menantikan janji Bapa. Di atas loteng Yerusalem mereka berdoa dan tiba-tiba Roh Kudus turun di hari yang ke-50. Setelah Yesus naik ke sorga, hari yang ke-50 selaku mereka menikmati pengalaman Pentakosta. Salah satu tanda orang mengalami baptisan Roh Kudus yaitu mereka bisa berbahasa roh. Berbahasa roh ini adalah karunia Roh Kudus, saudaraku. Ya, ada orang yang bilang, "Oh, aku belum dapat karunia Roh Kudus." Firman Tuhan mengajarkan minta karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ini bukan bahasa manusia, bukan bahasa dunia, tapi ini adalah bahasa sorga. Karena yang mengerti bahasa itu adalah Allah sendiri. Amin, saudaraku. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini dia, saudaraku. Kami punya pengalaman. Dulu kami dari latar belakang gereja yang ortodoks juga, latar belakang gereja Katolik. Nah, dengan adanya ibadah-ibadah yang kami ikuti, ketika kami dengar firman Tuhan, kami makin hari mendapatkan pencerahan, makin mengerti akan kehendak Tuhan. Dan ternyata, Bapak Ibu sekalian, lewat ibadah-ibadah di persekutuan-persekutuan iman kami bertumbuh, saudaraku. Dan akhirnya kami menyerahkan diri, ya. Mula-mula adik saya dulu, dia mengerti akan firman, sehingga akhirnya iman dia bertumbuh, dan kami lihat, wow, dia jadi terang, menjadi berkat. Lalu kemudian diikuti oleh almarhum Oma, kemudian saya, kemudian adik-adik yang lain, sampai terakhir. Opa ini, saudara kasih Tuhan, dia orang fanatik sekali, saudara. Dia bilang itu semua sesat. Hanya dia dengan gerejanya yang paling benar, saudara. Setelah kami belajar firman Tuhan, kami mengerti, oh itu bisa dibendung lagi, saudara. Akhirnya terakhir, Opa menyerahkan diri kepada Tuhan, dan dia punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, seperti merokok, kemudian dia punya jimat-jimat, dia serahkan kepada Tuhan, dan didoakan oleh hamba Tuhan, lalu dibakar, ya. Sejak itu dia ambil waktu banyak untuk membaca firman Tuhan, dan dia setia untuk beribadah, ya, melayani sampai akhir hidupnya, saudaraku. Dan saya percaya hari ini mereka sudah bersama dengan Tuhan di sorga. Kemarin adik saya dia kirim foto kenangan, saudaraku, saat kami di rumah duka, ya, pada saat Oma meninggal duluan, itu pada tanggal 20 September yang lalu. Saudara yang kasih Tuhan, kemudian Opa juga meninggal, ya, 1 tahun atau 2 tahun kemudian, saudaraku. Wow, itu jadi satu kenangan yang indah, saudaraku, yang tidak terlupakan. Mereka pernah hidup di bumi dan mereka banyak menginspirasikan kami sebagai anak-anaknya. Setiap kali saya baca Alkitab, firman-firman yang mereka sampaikan, saya selalu ingat, oh ini firman yang disampaikan Oma, oh ini firman yang disampaikan Opa. Saya selalu ingat, dan itu membuat saya itu makin hari makin bergairah dengan Tuhan, makin semangat iring Tuhan, ya. Kenapa? Karena selama mereka hidup di bumi, mereka memberikan teladan yang baik, ya. Aku sebagai orang tua, kami anak-anaknya ini bisa mengikuti jejak-jejak mereka, saudaraku. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan lihat yang ketiga, saudaraku. Nah, cara mengetahui kehendak Tuhan. Yang ketiga yaitu jangan mengatur, ya. Jangan mengatur Tuhan dalam hal apa? Pemulihan kerajaan bagi Israel pada masa ini. Jadi Tuhan nggak boleh diatur, Tuhan yang mengatur kita.
Ya, itu yang benar. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Amin. Amin. Ini satu pertanyaan suatu yang mereka rindukan, ingin tahu jawabannya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, ini sebelum Yesus naik ke sorga, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kita tahu bahwa kerajaan Israel itu masa-masa jaya pada saat Raja Daud berkuasa, saudaraku. Semua kerajaan musuh tunduk ya kepada kerajaan Daud. Kenapa? Karena Daud luar biasa. Seorang raja yang diurapi, disertai. Dan kemanapun dia pergi berperang, dia selalu menang, saudaraku. Itulah sebabnya banyak kerajaan-kerajaan tunduk takluk di hadapan Daud dan kerajaannya, kerajaan Israel. Dan semua mereka membawa upeti, saudaraku. Bahkan pada saat zaman anaknya Salomo membangun bait Allah yang begitu megah sekali, bait Allah yang besar di Yerusalem itu. Makanya Tuhan bilang, jangan tinggalkan Yerusalem, saudaraku. Nah, mereka berpikir bahwa Yesus akan datang sebagai raja atas Israel. Yesus bukan ingin menjadi raja atas Israel, tapi raja atas sorga dan bumi, saudaraku. Ya, jadi yang ketiga untuk mengerti kehendak Tuhan itu, jangan mengatur Tuhan dalam hal apa, saudaraku? Dalam hal apapun, termasuk pemulihan kerajaan Israel pada masa ini. Saudara, kita nggak bisa atur Tuhan. Tuhan harus begini, harus begitu. Nggak bisa. Yang mengatur hidup kita adalah Tuhan. Kita ini cuma apa, saudaraku? Hamba. Kita ini cuma hanya pelaku firman. Kita ini hanya menjadi penurut-penurut firman Allah. Kita ini hanya sebagai orang-orang yang taat saja, saudaraku. Manut aja, saudaraku. Waktu kita taat, baru kita lihat kuasa Tuhan yang besar akan dicurahkan. Katakan amin. Ya, ini penting, saudaraku. Mari kita lihat apa hasilnya dari 3 kebenaran ini, saudaraku. Hasil yang pertama, saudaraku, masih ingat ya, saudara? Yang pertama, jangan apa? Jangan meninggalkan Yerusalem. Artinya jangan meninggalkan ibadahmu pada Tuhan. Orang boleh meninggalkan ibadah, tapi engkau dan saya jangan tinggalkan ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu engkau mendapatkan makanan rohani, engkau berjumpa dengan Tuhan. Engkau yang susah, sedih, engkau dapatkan pertolongan Tuhan, ya. Jangan meninggalkan ibadah. Yang kedua, jangan menunda waktunya Tuhan. Firman Tuhan perintahkan engkau apapun, segera dilakukan. Jangan pakai tunggu, tapi nanti, jangan, saudaraku. Segera lakukan firman Tuhan, supaya engkau berbahagia, ya. Jangan menunda waktu Tuhan, saudaraku. Termasuk dalam hal baptisan ini. Yang ketiga, jangan mengatur Tuhan, saudaraku. Ya, seperti mengatur anak buahnya, tidak. Tuhan itu yang menjadi majikan kita. Kita ini hambanya, saudaraku. Kita hanya nurut aja, saudara. Ya, mari kita lihat apa hasilnya. Ini dia. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mendengar Yesus berkata, tidak tinggalkan Yerusalem. Ya, artinya dia selalu ada di Yerusalem. Dia selalu ada di dalam ibadah-ibadah seperti itu. Jangan tinggalkan ibadah. Mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 4. Ya, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Amin. Amin. Jadi ini dia, saudaraku. Akan membuat orang percaya mengerti kehendak Tuhan itu, saudara, dia tidak tinggal di Yerusalem. Dia tidak meninggalkan ibadahnya. Dia selalu rindu sekali ibadah. Saudara, ibadah itu sangat berguna ya dalam segala hal. Ini sebagai sebuah persiapan kita untuk nanti suatu hari kita bertemu dengan Yesus saat dia datang, Maranatha, ya, menjemput kita, bawa kita ke sorga. Jadi ibadah ini penting. Kan dalam ibadah ini ada nasihat-nasihat firman Tuhan. Kita bisa saling menguatkan, kita saling memperhatikan, kita saling memberikan motivasi satu dengan yang lain, saudaraku. Ya, teman kita, sahabat kita, Pak Wongtir, dia bilang, aduh, kalau saya tidak beribadah itu rasanya nggak enak. Dia rasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang kurang, dan itu dia cari. Yaitu apa? Cari Tuhan dalam ibadah-ibadah itu. Penting sekali, saudaraku. Kita lihat yang kedua, saudaraku.
Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, tidak lama lagi dia akan dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Sebagaimana pesan Tuhan Yesus. Kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini tuh saudara-saudaraku. Petrus yang penakut sampai dia menyangkal Yesus 3 kali, saudaraku. Tapi saat dia dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dia tidak takut, saudaraku. Dia berani mati bagi Tuhan. Dan terbukti, Bapak Ibu, pada saat Petrus ditangkap, dia disalibkan. Dia minta, jangan salibkan aku kepala di atas seperti guruku, aku tidak layak mati seperti dia. Baiklah, salibkan aku kepala di bawah, kaki di atas. Wow, luar biasa, ya. Murid-murid yang mengalami pengalaman Pentakosta di Yerusalem, di atas loteng Yerusalem juga, mereka berani Tuhan. Mereka tidak takut terhadap apapun juga, ya. Luar biasa, Tuhan pakai mereka. Dan Petrus sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Itu luar biasa, ada kuasa Tuhan di situ. Jadi Bapak Ibu, baptisan Roh Kudus itu kita sangat butuhkan, ya. Saudara minta itu dalam kehidupan saudara, supaya Tuhan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Nah, untuk mengalami baptisan Roh Kudus ini sekali. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus tidak sekali, berkali-kali, saudaraku. Sama seperti satu hari kita bisa minum 6 gelas, saudaraku, ya, atau 8 gelas air, saudaraku. Karena tubuh kita ini, saudara, 70% terdiri dari air. Jadi kalau kita kekurangan cairan dalam tubuh kita, dehidrasi, kita akan mengalami sesuatu yang tidak baik, saudaraku. Maka kita perlu minta Roh Kudus isi lagi bejana hati kita. Penuhi kita dengan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu bukan sekali, tapi berkali-kali. Namun baptisan Roh Kudus cuma sekali, ya. Kau mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus, tanda orang yang dibaptis Roh Kudus itu apa? Salah satu tanda, bukan satu-satunya, ya. Salah satu tanda adalah dia menerima karunia bahasa roh. Dia akan berbahasa roh, saudaraku, ya. Ini luar biasa. Selain karunia bahasa roh, ada karunia bernubuat, karunia mengajar, karunia menyembuhkan, dan macam-macam karunia itu. Karunia itu dipakai untuk melayani Tuhan. Karunia membuka pelayanan, tapi buah roh membuat orang bertahan dalam pelayanan. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, mari kita lihat ini ya, saudaraku. Apa yang terjadi? Dia pasti tahu bahwa Tuhan memulihkan kerajaan Israel. Dia tahu kapan waktunya. Jadi dia nggak atur Tuhan. Tuhan harus sekarang, harus nanti, tanggal sekian. Tidak. Dia tahu bahwa Tuhan berikan sesuatu tepat pada waktunya. Kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 6. Ya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Amin. Amin. Pertanyaannya, kira-kira Tuhan mau nggak? Jawabannya Tuhan mau nggak? Pasti mau, saudara. Orang lain saja, saudara Bartimeus, yang sudah dia memohon supaya Tuhan, kalau boleh, engkau menyembuhkan aku. Yesus tanya, apa yang kau kehendaki? Aku lakukan bagimu. Bartimeus bilang, sembuhkan aku. Rabuni. Dan Yesus mau, saudara, menyembuhkan Bartimeus yang buta. Saudara, kalau orang lain doamu didengar oleh Tuhan, engkau dan saya juga doamu pasti didengar. Nah, cuma kita nggak bisa atur Tuhan masalah waktu. Semua ada waktunya Tuhan. Ya, kalau hari ini Tuhan mau engkau sembuh. Kalau hari ini Tuhan mau engkau dipulihkan, engkau diberkati, hari ini engkau terima mujizat Tuhan. Tapi kalau belum, itu artinya Tuhan sedang menguji engkau. Untuk engkau tetap setia, ikut Tuhan sampai engkau dapatkan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan silakan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Ya. Salam, selamat pagi semuanya. Ya, shalom Pak Bruri. Ya, mari kita satu dalam doa. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang Maha Besar, Pencipta langit dan bumi. Dan ampunilah kami ini yang ditebus Ya, Yesus. oleh darah-Mu Tuhan Yesus, berkat
anugerah-Mu kami sudah memuji dan menyembah-Mu dan setia Amin. melakukan firman-firman yang Kau ajarkan melalui Gembala kami, Pastor John Sarbunan, yang selalu setia melayani kami setiap hari, pagi maupun malam. Terima kasih Tuhan Yesus. Lindungilah kesehatannya dan demikian Ya, juga Yesus. terhadap Amin. keluarga besarnya. Jauhkan dari Ya, segala Yesus. kejahatan dan penyakit-penyakit. Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih Ya, Tuhan Tuhan. Yesus dan Roh Kudus atas firman yang diajarkan kepada kami yang selalu kami taati. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Ya, Yesus Yesus. Kristus dan Roh Kudus menyertainya. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bro Salin. Ya, Terima kasih Pak John. Pak John. Amin. 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 Praise the Lord. Kembali kepada host kita pagi ini. Ya, puji Tuhan, semuanya telah mendengarkan firman Tuhan, di mana pada pagi hari ini firman Tuhan yang mana ada 3 jangan, yaitu jangan meninggalkan Yerusalem, yaitu damai sejahtera dan bait Allah. Lalu yang kedua, janganlah menunda waktu. Yang berikutnya, yang ketiga, jangan mengatur dalam hal pemulihan kerajaan Tuhan. Demikian Bapak Ibu, kita telah dikenyangkan oleh akan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memberikan firman Tuhan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Bruri akan peneguhan akan firman Tuhan. Terima kasih. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Bu Joyce atas doa firman sebelum kita mendengarkan tadi. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke doa profetik. Doa profetik akan dinaikkan oleh Bapak kita, Bruri Tikualu dari Jerman. Silakan Pak Bruri. Ya, terima kasih Pak Yanto kesempatan berikan pada saya. Ya, sama-sama. Sekarang kita masuk dalam doa profetik untuk menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. I receive.
Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. Katakan, I receive. Praise the Lord. Amin. Amen. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruni Tikualu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruni dan Rosalin. Ya, terima kasih Pak John, Tuhan Terima kasih. berkati. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan selalu memberkati. Baiklah, sekarang kita masuk ke pengumuman. Pengumuman akan saya sampaikan sendiri. Ya, pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan ini dapat kita transfer ke satu dari PGA Gereja CLCC, lalu yang kedua pihak OVO Gereja CLCC. Ya, next. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat disertai dengan perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan hari Minggu, Senin, Kamis malam pukul 8 malam. Mari bergabung dalam ibadat Zoom lebih menyegarkan ibadah gereja CLCC pukul 4. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Acara ibadat dibuka bagi kita semua yang berbeban berat. Ya, sudah. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC online setiap pagi, malam YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyikan lonceng, notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday September, Pak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara. Pada tanggal 23 September, Ibu Sandra Tikualu, putrinya Bapak Ibu Bruri, tanggal 30 September, Ibu Dr. Anda ADC dari Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul? Harap menghubungi pada Ibu Nini Sulistiawati. Demikianlah info gereja CLCC. Atas beritanya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Tuhan berkati Pak Yanto. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah selesai mendengarkan pengumuman. Sekarang kita masuk ke doa berkat, namun saya
Terima kasih saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, yaitu Ibu Joyce, terima kasih Ibu Joyce, dan kepada Opa dan Oma, terima kasih. Sebentar istirahat, ya luar biasa. Dan terima kasih kepada Bu Sinta, Bu Elis Atta, Bu Weli tadi ada, lalu anak-anak dari Bu Sinta, Bu Weli, Gasa, adik Gasa. Terima kasih atas kehadirannya, dan terlebih lagi kepada Bapak kita Pendeta John Serbunan yang setia melayani kita. Terima kasih banyak atas pelayanannya Bapak, dan doanya itu luar biasa. Tuhan memberkati, dan kita sekarang masuk ke doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta John. Gangguan ini. Terima kasih. Saya serahkan pada Bapak Pendeta. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian kita satu dalam doa ya di pagi hari ini. Haleluya, ketika nama saudara disebutkan, percaya kuasa Tuhan menghampirimu, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu, jamahan Tuhan sedang menghampiri engkau di dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan sedang mendatangi engkau ketika namamu disebutkan, imani. Pagi ini engkau langsung terkoneksi dengan sorga. Haleluya. Tuhan, kami percaya hari ini kuasa Tuhan sedang bekerja di dalam kebaktian ini. Dan mari Tuhan, bukakan pintu sorga dan curahkan aliran mujizatmu mengalir, aliran kesembuhan mulai mengalir atas semua yang sakit pagi ini. Siapa yang sakit, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dan imani. Ini bukan tanganmu lagi yang engkau pegang, yang engkau jamah, tapi itu adalah tangan Tuhan yang ada di atas tanganmu sendiri. Dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan terimalah aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu, atas Pak Yanto sekeluarga, atas Bu Joy sekeluarga, atas Pak Bruri Bu Rosalin sekeluarga, atas Ibu Elis atas keluarga, atas Ibu Weli Hukuman sekeluarga, atas adik Gasa, orang tua dan saudara-saudaranya, dalam nama Yesus, atas Ibu Sinta, papanya, atas keluarga kami, anak-anak Yohansini James, di dalam nama Yesus, terima pagi ini aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu, mengalir juga atas saudara-saudara yang dalam keadaan sakit, di dalam pelayanan CLCC, Tuhan menjamah, Pak Darmawan Lim bersama Ibu Hanan Nova, aliran kuasa Tuhan mengalir atas mereka, atas keuangan ekonomi mereka, Yesus. Kesembuhan juga mengalir atas Ibu Sandra yang akan berulang pada hari besok ya Tuhan. Berkati dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, aliran kesembuhan juga mengalir atas ya Tuhan Ibu Ongkyo Kim, atas juga Ibu Ratna Marlina dalam nama Yesus, atas Pak Umar dalam nama Yesus, atas Ibu Indriani calon menantunya Christian, sembuhkan mereka dalam nama Yesus, atas Ibu Linda Effendi dalam nama Yesus, keuangan mereka dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini aliran kuasa Tuhan sudah terjadi, aliran mujizat Tuhan sudah kau nyatakan, dan kami percaya untuk Ibu Rosalin dan Pak Bruni pun aliran kuasa Tuhan sudah mengalir atas mereka, pemulihan keuangan ekonomi sudah terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, atas Ibu Weli Hukubun, juga aliran kesembuhan mengalir atasmu, atas cucu Arsenio di dalam nama Yesus, atas Pak Wahyu Hukubun sekeluarga, atas Ibu Sinta, atas juga Ibu Erna Hukubun, atas juga Pak Stephen, oh Tuhan Defretes, atas semua yang mereka alami keadaan sakit disembuhkan Tuhan pagi ini. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semuanya percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. 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 Selamat pagi teman-teman. Selamat malam Pak Bruni Bro Salim. Selamat beristirahat. Pak Pendeta, doanya. Ya, Beli Kebun. Ya. Terima kasih Pak Bu Elita, John. terima kasih. Terima kasih Pak Yanto. Ya, sama-sama. Ya, Terima kasih Bu Elis, Bu Joyce, Bu Rosalin, selamat Pak Bruni Bro istirahat. Salim. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Rosalin dan Bapak Glory. Tuhan memberkati. Bapak Sa Glory. Cindy, James, Yohan. Shalom. Berkati semuanya. Semuanya Ibu Sinta dan anak-anak diberkati pada pagi hari Amin. ini.
Selamat malam Pak Brody. Mami, Selamat malam Pak Papi, Brody Rosalin, selamat beristirahat. Dan selamat Leker pagi waktu kita di Selapan, Indonesia. Haleluya. Leker Luar Selapan, Semangat God ya. bless you Luar all. biasa Amin, Ibu Ibu Rosalin. Elis. Saya bilang luar biasa Ibu Rosalin. Ya. Kalau saya belum tentu bisa. Betul sekali, luar biasa. Dengan umur sudah di atasnya. Ya, Nah, itu patut dicontoh 80 ya. ya, betul, ya betul, baik, betul, baik. luar biasa. Luar biasa. Leker Selapan, Amin. Papi, Mami, God bless you all. Amin. Ya, selamat malam Pak Brody Rosalin, selamat beristirahat. Selamat pagi teman-teman Indonesia. Sampai kita ketemu lagi. Oke, God bless you all. Bye-bye. God bless you all. Gasa, Tuhan berkati ya. Bye-bye. Tuhan berkati Gasa, Buleas, keluarga juga ya. Oke.